Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Jadi kali ini gua facecam lagi karena emang ya pengen aja, dan video kayak gini emang lebih cocok untuk facecam. Terus gua bakal bahas apa? Nah, yang dibahas pendapat gua tentang Ultraman Showa. Kalau kalian ngikutin channel ini pasti udah tahu kalau gua bukan fans Ultraman yang terlalu ngikutin Ultraman era Showa. Paling yang banyak gua tonton itu Ultraman Leo. Tapi itu pun sebenarnya banyak bagian yang gua skip. Apalagi Ultraman lain tuh masih sedikit banget yang ditonton. Kenapa nggak kayak Heisei dan sekarang ditonton semua? Ini masalah mata gua yang nggak terbiasa melihat visual yang terlalu jadul. Gue itu kan fans Ultraman yang tumbuh di era Ultraman Heisei atau generasi kedua, dan dewasa di era New Generation atau generasi ketiga. Visualnya udah bagus-bagus tuh. Jadi ketika nonton yang jadul nggak terbiasa aja. Jadi alasannya sesimpel itu aja. Nggak yang sampai wah nggak suka ceritanya, nggak suka konsepnya. Sebenarnya untuk bagian itu nggak ada masalah. Yang mungkin jadi masalah berantemnya. Tapi ya itu balik lagi ke visual sih jadinya. Jadi itu ya alasannya kenapa gua nggak ngikutin Ultraman Showa. Hal ini juga jadinya mengakibatkan gua nggak terlalu banyak bahas Showa. Coba aja dicek, pasti yang gua bahas itu kebanyakan Ultraman era sekarang. Dan sebagian lagi Ultraman era Heisei. Mana tuh Showanya? Dikit banget kan? Ya gua bingung gitu, bahas apa ya, kan gua nggak ngikutin. Makanya yang dibahas itu ya dikit-dikit aja. Paling sering itu misalnya bahas episode yang lagi tayang, terus ada easter egg ke Ultraman Showa. Nah itu biasanya gua pasti nonton. Kayak Blazer yang lawan Gavadon itu gue nyariin. Di Ultraman Showa nih kayak gimana nih? Atau film Shin Ultraman tuh. Gue nonton semua episode dari Kaiju dan Seijin-nya. Gue bandingin tuh bedanya apa. Terus pandangan spesifik gua terhadap series Showa gimana? Ya ini series yang lumayan dark ya. Dari ceritanya yang udah gua tonton, ya sebenarnya nggak jauh berbeda. Kalau ngomongin dark ya Ultraman sekarang pun dipikir-pikir dark juga. Tapi pembawaannya, eksekusinya yang berbeda. Ultraman Showa itu sinematografinya dan vibes-nya itu emang agak-agak horor gitu. Yang paling terasa bedanya itu gore. Kaiju-kaiju sekarang kalau dikalahin ya pasti meledak. Kalaupun misalnya dipotong-potong pasti ada sensorannya. Nah, kalau Showa dipotong ya berdarah. Itu bagian-bagian tubuhnya terpisah-pisah. Dan nggak cuma kaijunya aja. Ultraman-nya juga sama ya. Ultraman Jack tuh dipotong-potong. Ultraman Leo juga sama. Bahkan di Ultraman Leo itu juga ada manusia yang nasibnya ya sadis. Gua lupa itu manusia atau Seijin sih sebenarnya. Tapi yang jelas itu berdarah-darah. Nah, series Ultraman sekarang mana ada yang kayak gitu. Nggak usah lah ngomongin New Generation, Rewa. Nexus saja yang dimana itu horror, dark. Adegan manusianya nggak ada sesadis itu loh. Manusia dimakan Space Beast, tapi ya bagian makannya di-cut. Tapi apakah itu masalah untuk gua tonton? Ya nggak masalah sih. Ya gua bukan anak-anak lagi, jadi ya apa masalahnya? Gua lebih heran kenapa anak-anak dulu sanggup nonton kayak gini. Nah ini menarik nih. Kenapa Ultraman dulu banyak gorenya, tapi sekarang malah udah nggak ada lagi? Yaitu regulasi penyensoran yang semakin berkembang aja. Masalah penyensoran ini nggak jauh-jauh dari lingkungan, isu sosial yang lagi ada di sebuah negara. Jadi regulasinya memang akan selalu berubah. Segore-gorenya Ultraman Showa, ada satu episode yang hilang, yaitu Ultra Seven, yang dimana kaijunya penampilannya mirip sama korban bom atom. Nah episode itu dilarang tayang. Jadi ngerti ya kalau masalah penyensoran atau aturan tayangan akan berubah mengikuti perkembangan sosial. Untuk sekarang udah nggak relevan lagi anak-anak nonton yang gore. Tontonan anak-anak itu yang ringan-ringan aja. Tapi kenapa anak-anak dulu tetap betah nonton? Ya opini gua aja sih ini. Karena tontonan yang terbatas. Hiburan superhero ya pasti nggak jauh-jauh dari Tokusatsu, Ultraman, dan ya sebagainya lah sejenisnya gitu. Jadi ya tontonan kayak Ultraman Showa yang gore pun nggak masalah. Ngomongin tentang cerita lagi, mungkin di konsepnya, dari yang gua tonton Ultraman Showa itu nggak punya konflik utama yang jelas. Setiap episodenya itu ya emang beda-beda masalahnya. Istilah episodiknya tuh bener-bener episodik, nggak ada tuh penjelasannya. Series ini ada masalah apa? Siapa musuh utamanya? Nggak ada. Setiap episode ganti-ganti aja ceritanya. Ganti-ganti terus musuhnya. Ultraman Leo, iya ada konflik utamanya ya. Bisa gua bilang series Ultraman Leo ini yang paling jelas konflik utamanya. Karena masih ada lagi Ultraman XD, yang juga sama-sama punya konflik utama. Tapi dari dua series ini yang paling jelas itu Ultraman Leo. Ya mungkin karena gue belum nonton Ultraman XD semuanya kali. Ya pokoknya gitulah format Ultraman era Showa. Ceritanya nggak punya konflik utama. Dan nanti di era Heisei juga ada yang kayak gitu, kayak misalnya Ultraman 3, Ultraman Max, dan juga Ultraman Mebius. Kalau Mebius sih sebenarnya dibagi-bagi arc-nya ya. Ada arc tentang Bogar, terus masuk ke arc Ultra Brothers, sampai nanti muncul final boss-nya. Tapi final boss-nya bukan penyebab masalah dari episode 1. Arby juga beda-beda musuhnya. Ada arc-nya masing-masing tapi tetap nyambung. Nggak bener-bener beda kayak Mebius. Ya itu sih mungkin pendapat gue tentang Ultraman Showa.
Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Pandangan gue terhadap Ultraman era Showa. Gue emang gak terlalu ngikutin, tapi semakin gue ikutin, gue akhirnya ngerti series Ultraman dulu kayak gimana. Dan gue juga pengen tahu pendapat kalian tentang Ultraman Showa. Apakah kalian termasuk kayak gue yang gak bisa ngikutin semuanya karena belum terbiasa sama visualnya? Atau karena banyak yang sadis? Nah, coba komentar di bawah. Ini yang sama kayak gue ya, nggak terlalu ngikutin. Artinya nontonnya tuh masih banyak bolong-bolongnya. Dan buat yang udah namatin, ya silahkan komentar juga. Mungkin akan jadi motivasi untuk gue tamatin. Oke, kita close aja videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.